Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Come again in English class with me, Ma'am Ermawati. Okay, my student, before we continue our lesson today, let's pray together. Finish. My student, I hope you happy in studying English, and I hope you always keep your health and be a good student. Okay, my student, last meeting we have studied about the label, how to choose healthy and safe product. And now we will learn how to get the best result and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Okay, my student, pada pembelajaran ini kalian akan mempelajari cara membuat masakan sederhana. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian bisa membuat masakan sederhana kesukaanmu tanpa menunggu orang tuamu atau orang lain untuk membuatnya. Oke, let's go. Oke, my student, mari kita lihat kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. 3.4 Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4 Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Oke, my student, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, my student, mari kita lihat contoh resep masakan sederhana. The title is Mamma Mia Fried Rice. Mamma Mia fried rice is healthy and delicious food. You can make it yourself. If you find any difficulty, you can ask an adult to help you. Mamma Mia fried rice adalah nasi goreng yang sehat dan enak. Kamu bisa membuatnya sendiri. Jika kamu menemui kesulitan, kamu bisa minta pertolongan pada orang dewasa. Okay, my student, let's see ingredients to make Mamma Mia fried rice. Mari kita lihat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng Mamma Mia. First, frozen green peas soaked in hot water. Kacang hijau beku direndam di air panas. A spoonful of oyster sauce, 1 sendok penuh saus tiram. 5 spoonful cooking oil, 5 sendok minyak goreng. Chicken fillet, irisan ayam atau ayam filet. A plate of rice, 1 piring nasi. 2 eggs, 2 telur. Pepper, lada secukupnya. Leeks, daun bawang, ikut selera kamu. Garlic, bawang putih secukupnya. Salt, sedikit garam. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng Mamma Mia. My student, did this preparation to make Mamma Mia fried rice. First, cut up chicken fill into small pieces. Potong ayam menjadi irisan-irisan yang sangat kecil. Then,
Chop up the legs into very small pieces. Cincang daun bawang menjadi potongan-potongan yang sangat kecil. Then, green garlic, pepper, and salt together. Haluskan bawang putih, lada, dan garam bersama. Then, break and stir 2 eggs. Pecahkan dan kocok 2 telur. Okay, my student. Now look at how to make it. Or step how to make Mamma Mia fried rice. Atau langkah-langkah untuk membuat nasi goreng Mamma Mia. First, pertama, fry chicken fillet. Goreng irisan-irisan ayam. Then, pour in the eggs and green peas. Kemudian, tuangkan telur yang sudah dikocok dan kacang hijau. Then, after that, pour in the ground garlic, pepper, and salt. Setelah itu, tuangkan bawang putih, lada, dan garam yang sudah dihaluskan. Add a spoonful of oyster sauce. Tambahkan 1 sendok saus tiram. Add in the legs. Masukkan daun bawang. Then add the rice. Kemudian tambahkan nasi. Mix well. Aduk dengan rata. Finally, akhirnya, serve the Mamma Mia fried rice on a plate. Hidangkan nasi goreng Mamma Mia di sebuah piring. My student, this learning material today. Ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Procedural text, text prosedur. The text is in a procedural text. Teks yang kita baca tadi adalah teks yang berbentuk prosedur on how to make fried rice, yang berjudul bagaimana cara membuat nasi goreng. The text is in a spoken form. Teks tersebut dalam bentuk lisan, which uses interactive expression, yang mana menggunakan ekspresi interaktif, saja seperti let me tell you how to consume fried rice. Seperti, mari saya ceritakan padamu bagaimana cara mengkonsumsi nasi goreng. And that's easy, right? Dan itu mudah, bukan? Please have a try. Silahkan mencoba. A procedural text tells readers how to make an item or do task orderly. Teks prosedur adalah menceritakan kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan Okay, my student, learning material. Ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Procedural text, teks prosedur. The text is in a procedural text on how to make fried rice. Teks yang telah kita diskusikan tadi adalah sebuah teks prosedur bagaimana cara membuat nasi goreng. The text is in a spoken form. Teks tersebut dalam bentuk lisan. With use interactive expression, yang mana menggunakan ekspresi interaktif. Seperti, let me tell you how to consume fried rice. Mari saya ceritakan padamu bagaimana cara mengkonsumsi nasi goreng. And that's easy, right? Dan itu mudah, bukan? Please have a try. Silahkan mencoba. A procedural text tells reader how to make an item or do task orderly. Sebuah teks prosedur menceritakan kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu atau cara membuat tugas dengan tertib atau dengan teratur. Recipes and manual are kind of procedure text. Resep dan manual adalah jenis dari teks prosedur.
Okay, my student, here are the generic structure of procedural text. Ini adalah susunan dari sebuah teks prosedur. First, title or goal atau tujuan. Tells listener or reader what will be explained, yang menceritakan kepada pendengar atau pembaca apa yang akan dijelaskan. Then ingredients or material. Tell reader about the ingredients or material needed. Ingredients atau material menceritakan kepada pembaca bahan-bahan apa yang mereka butuhkan. However, you may not find it in a manual. Walau bagaimanapun, kamu tidak akan menemukan di sebuah teks manual. Then tool or equipment. Kemudian tool or equipment adalah alat atau perlengkapan. Show what listener or reader need to complete their job. Yang menunjukkan kepada pendengar atau pembaca apa yang mereka butuhkan untuk melengkapi pekerjaan mereka. But it is optional. Tapi ini adalah pilihan. Step or method. Explain how to make an item or do a task orderly. Step or method, langkah-langkah atau metode, menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sebuah tugas dengan tertib. Okay, my student, let's we see language feature of procedural text. Mari kita lihat fitur bahasa dari sebuah teks prosedur adalah sebagai berikut. First, use imperative sentence yang menggunakan kalimat perintah, such as seperti prepare the ingredient, persiapkan bahan-bahan, soak in hot water, rendam di dalam air panas, cut up chicken, potong-potong ayam, fill into small pieces, fillet menjadi potongan-potongan kecil, chop up the legs, cincang daun bawang, green garlic, haluskan bawang putih, break and stir 2 eggs, pecahkan dan kocok 2 telur. Kemudian use action verb, menggunakan kata kerja action, seperti fill, cut, chop, green, break, stir, pour, add, mix, and serve. Fill. Fill tuh Okay, my student, let's we see language feature of procedural text. Mari kita lihat fitur bahasa dari sebuah teks prosedur. First, use imperative sentence. Pertama, menggunakan kalimat perintah seperti prepare the ingredient, persiapkan bahan-bahan, soak in hot water, rendam di dalam air panas, cut up chicken, potong ayam, fill into small pieces, fillet menjadi potongan-potongan kecil, chop up the legs, cincang daun bawang, green garlic, haluskan bawang putih, break and stir 2 eggs, pecahkan dan kocok 2 telur. Use action verb, menggunakan kata kerja action seperti fill, cut, chop, green, break, stir, pour, add, mix, and serve. Then use noun phrase, menggunakan noun phrase seperti green peas, chicken fill, oyster sauce, fried rice. And the last, use conjunction, menggunakan kata penghubung seperti and. Okay, my student, this part 4 exercise. Kamu membaca teks yang telah kita pelajari tadi, kemudian kamu menjawab pertanyaan dan mengerjakannya di Google Classroom. These ingredients are bahan-bahan yang dibutuhkan. My student, this preparation to make fried rice. How to make it atau langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Okay, student, choose the best answer.
Okay, student, it is for numbers 3, 4, and 5. Okay, my student, I think enough our lesson today. I hope you will be practice to make simple favorite food at home. If you have difficulties, you can ask adult. Okay, bye-bye.